Akhir-akhir ini startup lagi jadi sorotan, nilai valuasinya anjlok. Zenio, Sling Aja, TaniHub, dan JDID hampir dalam waktu bersamaan melakukan PHK. Haritanu, pemilik MNC Group, menyebut ini sebagai akhir dari masa emas startup. Bener nggak sih? Apa sih sebenarnya yang tengah terjadi dan bagaimana nasib startup Indonesia di masa depan? Yuk kita cari tahu di video singkat ini. Kita akan mulai dengan mendudukkan situasi startup hari ini pada tempatnya, lalu menelusuri kisah yang menjadikan sebuah startup kecil bisa dapat valuasi pasar yang gila-gilaan. Kemudian, menukik untuk mengulas faktor-faktor yang mendorong startup berada pada tepi jurang kehancuran. Setelah itu, kita kaji apa yang perlu dilakukan oleh startup untuk selamat dari prahara yang menghadang. Di akhir, kita akan intip bagaimana sih nasib startup ke depannya. Sebelum kita bahas startup, mari kita dudukkan situasi saat ini dalam dudukan yang pas. Sadari bahwa kondisi penurunan ini tidak hanya terjadi pada startup ya, tapi juga pada hampir semua perusahaan teknologi besar yang ada di dunia. Nilai komposit Nasdaq untuk perusahaan teknologi tinggi menunjukkan penurunan terbesar pada April 2022 dengan kinerja terburuk bulanan sejak krisis keuangan 2008. Aksi jual saham teknologi yang meluas telah menghapus triliunan dolar dalam nilai pasar. Hanya dalam 3 hari perdagangan, Microsoft telah kehilangan nilai sekitar 189 miliar US dollar. Penurunan harga Tesla tercatat sebesar 199 miliar US dollar. Kapitalisasi pasar Amazon telah menurun sebesar 173 miliar US dollar. Alphabet, perusahaan payung Google, bernilai 123 miliar US dollar lebih rendah dari minggu sebelumnya. Kerugian pembuat kartu grafis Nvidia mencapai 85 miliar US dollar dan induk Facebook Meta telah kehilangan 70 miliar US dollar. Perusahaan-perusahaan yang namanya saya sebut barusan bukan lagi sebuah startup loh ya. Mereka sudah jadi korporasi besar. Penurunan kinerja yang dramatik yang terjadi pada mereka memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang terjadi di pasar secara fundamental dan masif. Dan apapun itu, jelas-jelas memukul kuat para startup yang masih mencari jalan menuju profitabilitas. Nah, untuk memahami bagaimana startup bisa sampai pada kondisinya saat ini, kita perlu melihat ke belakang, menelusuri faktor-faktor kunci yang membuat mereka bisa jadi besar seperti sekarang. Startup adalah perusahaan rintisan yang hampir selalu diidentikan dengan produk atau layanan digital. Sejak awal mula lahirnya internet, startup digital selalu menjadi incaran para investor. Bahkan setelah internet bubble pecah di tahun 2000, investor masih terus mengucurkan dana pada startup-startup baru yang bermunculan. Nilai valuasi dari para startup ini terus bergerak naik secara eksponensial. Menurut data CB Insights, di akhir tahun 2021 kemarin, sudah ada lebih dari 1.000 unicorn di seluruh dunia, yaitu perusahaan startup yang nilai valuasi pasarnya mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Apa yang membuat startup ini bisa tumbuh secara eksponensial dalam waktu yang sangat singkat? Para startup ini berada dalam kondisi pasar di mana pemenang akan menguasai semuanya, atau winner takes all. Nah, di pasar ini, para pemain berjuang untuk menguasai ceruk pasar mereka. Sering waktu, dengan sedikit pengecualian, sejumlah kecil perusahaan akhirnya mendominasi industri. Mereka mampu menguasai sebagian besar pasar dan menyisakan sedikit sekali untuk pemain lainnya. Kita tahu ya, dulu kan ada banyak mesin pencari ya. Sekarang ya cuman ada Google yang kita pakai. Dulu ada beberapa sistem operasi mobile. Sekarang cuma 2, iOS dan Android. Dulu media sosial banyak. Sekarang ya tinggal Facebook dan Instagram. Nah, untuk bisa menguasai pasar, maka sebuah startup harus bisa bertumbuh dengan sangat cepat. Ini melahirkan strategi growth at all cost, di mana startup mengejar pertumbuhan dengan segala cara. Mereka pun mengambil jalur pertumbuhan yang tidak organik. Mereka membeli pelanggan dengan diskon, subsidi, dan bonus yang fantastis. Mereka juga mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain yang kerap kali adalah pesaing mereka, agar bisa memiliki teknologi baru tanpa harus mengembangkannya, agar bisa masuk pasar yang lebih luas tanpa harus memulai dari awal. Juga di saat yang sama, meredam persaingan dan perlawanan dari pesaing potensial mereka. Pertanyaannya adalah, dari mana startup-startup itu mendapatkan dana untuk melakukan semua itu? Jawabannya adalah dari para venture capital.
yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan rintisan. Suku bunga acuan yang rendah mendorong para investor untuk menyalurkan dananya ke berbagai startup dengan harapan imbal balik yang lebih menjanjikan. Pada 2019, pendanaan dari investor mencapai 143 miliar US dollar dari yang semula hanya 26,9 miliar US dollar. Sayangnya, tidak semua investor memiliki horizon jangka panjang. Sebagian venture capital mencari keuntungan yang cepat. Mereka ingin menguangkan investasinya dalam putaran investasi berikutnya dengan margin keuntungan yang tinggi. Jadi ya mereka nggak peduli apakah startup yang mereka investasikan itu menguntungkan atau tidak, selama valuasi pasar dari startup tersebut naik eksponensial. Nah, pada saat itulah mereka menjual sahamnya. Itulah sebabnya mereka memaksa para startup untuk bertumbuh gila-gilaan dengan cara apapun. Karena dengan begitu, mereka bisa buat proyeksi pendapatan yang juga gila-gilaan, dengan story yang juga gila-gilaan. Tujuannya, ya mendongkrak nilai pasar atau market valuation setinggi-tingginya. Lalu datang COVID-19 yang mengakselerasi pertumbuhan gila-gilaan itu. Selama pandemi, semua produk atau layanan digital dicari dan dibutuhkan semua orang. Apalagi jika bisa digunakan secara remote atau di rumah, seperti layanan konferensi video Zoom, alat olahraga Peloton, alat penjualan online Shopify, dan hiburan rumah Netflix. Dalam 2 tahun terakhir, di 2020 dan 2021, nilai investasi venture capital pada perusahaan-perusahaan seperti mereka tumbuh 2 kali lipat, memberikan mereka nilai valuasi pasar tertinggi sepanjang masa. Selama pandemi, proses produksi terhambat dikarenakan adanya kebijakan lockdown di hampir semua negara. Pandemi juga mengganggu arus rantai pasok, mengakibatkan langkanya bahan baku. Akibatnya, jumlah barang yang diproduksi jadi sangat terbatas. Nah, ketika pandemi sudah terkendali dan pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan, di saat yang sama menggelontorkan bantuan tunai untuk meningkatkan daya beli masyarakat, maka permintaan terhadap barang dan jasa otomatis meningkat. Sayangnya, jumlah barang yang tersedia masih terbatas. Permintaan tinggi, pasokan rendah. Harga-harga pun melonjak naik. Kondisi itu diperparah dengan situasi perang Rusia-Ukraina. Produksi dan distribusi minyak dan gas alam terhambat. Harga bahan bakar pun melonjak naik, mengakibatkan peningkatan harga yang lebih tinggi lagi di hampir semua jenis produk. Di Amerika, inflasi telah mencapai 8,5% tertinggi selama 40 tahun terakhir. Nah, untuk meredam kenaikan harga itu, pemerintah Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan secara signifikan. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, serta mengurangi keinginan masyarakat untuk belanja. Harapannya, hal itu akan menurunkan tingkat permintaan atas barang dan jasa, yang kemudian berujung pada turunnya harga-harga. Sayangnya, kenaikan suku bunga acuan itu berakibat pada naiknya biaya dana atau cost of fund. Para investor tidak bisa lagi mendapatkan dana murah untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan startup. Karenanya, para investor jadi lebih konservatif dalam menempatkan dana investasinya. Mereka juga jadi lebih milih-milih, karena ya biaya dananya kan mahal. Jumlah funding untuk startup di kuartal 1 tahun 2022 ini turun 19% dibandingkan kuartal sebelumnya. Para startup yang mengandalkan suntikan dana dari investor untuk membiayai pertumbuhannya, tiba-tiba mengalami kesulitan untuk fundraising di putaran berikutnya. Selain itu, ketika dunia mulai bertransisi dari pandemi menuju endemi, masyarakat pun mengalami euforia. Mereka ingin menghabiskan waktu di luar rumah dan kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka sebelum pandemi. Di saat yang sama, inflasi tinggi membuat mereka lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Akibatnya, perusahaan-perusahaan digital yang selama pandemi mudah sekali mendapatkan pelanggan, tiba-tiba harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan pelanggan baru. Proyeksi customer lifetime value mereka pun terkoreksi. Emily Bowersock-Hill, Chief Executive Bowersock Capital Partners, mengatakan bahwa pasca pandemi ini, kebiasaan belanja konsumen pun bergeser dari digital dan online ke pengalaman offline. Konsekuensinya, Peloton mengumumkan bahwa mereka kehilangan 757 juta US dollar dalam 3 bulan pertama tahun ini. Netflix melihat sahamnya turun sekitar 75% dari rekor tertinggi pada November setelah kehilangan 200.000 pelanggannya pada kuartal pertama tahun ini. Nilai pasar Zoom juga telah turun menjadi 26 miliar US dollar. Situasi itu diperparah dengan biaya-biaya tinggi yang kadung dimiliki oleh perusahaan. Startup yang dipaksa tumbuh dengan segala cara telah mengeluarkan jutaan dolar untuk mensubsidi pelanggannya, merekrut ribuan karyawan dengan gaji yang fantastis, dan melakukan akuisisi yang kerap kali sebenarnya nggak penting-penting amat. Ingat ya, ketika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, maka ia bukan hanya mengakuisisi bisnisnya aja loh, tapi juga semua pengeluaran dan hutang-hutangnya.
Nah, kalau bisnis yang diakuisisi itu untung, ya nggak masalah. Karena pengeluaran bisa tertutupi oleh pemasukan. Nah, kalau masih rugi, gimana? Langkanya dana investasi, perubahan perilaku pelanggan, dan tingginya biaya operasional usaha inilah yang menempatkan startup dalam kondisi yang sangat sulit. Proyeksi kinerja dan pertumbuhan para startup di masa datang terlihat kelam. Daya tarik mereka redup. Nilai valuasi pasar mereka anjlok. Dalam kondisi pasar seperti itu, terlihat mana startup yang secara fundamental memang baik dan mana yang hanya polesan. Warren Buffett pernah berkata, hanya ketika air pasang sudah surut, kita bisa melihat siapa yang berenang telanjang. Pada bulan Mei 2022, Sequoia Capital, sebuah perusahaan venture capital yang berpusat di California, Amerika Serikat, menerbitkan dokumen berjudul Adapting to Endure untuk mengingatkan para founder startup akan kondisi ekonomi yang tengah terjadi. Sekaligus juga mengajukan beberapa saran agar startup dapat selamat dari situasi berat yang mereka akan hadapi. Dalam dokumen itu, Sequoia menyebutkan bahwa biaya modal yang lebih mahal dan kondisi ekonomi makro yang kurang pasti menyebabkan investor tidak lagi memprioritaskan pertumbuhan. Era growth at all costs akan segera berakhir. Sinyal di pasar menandakan preferensi yang kuat untuk perusahaan yang dapat menghasilkan uang pada saat ini. Profitabilitas kembali menjadi seksi. Maka startup perlu segera memotong biaya, merampingkan bisnisnya, dan menutup usaha-usaha yang tidak menguntungkan. Sebagian startup dituntut kembali fokus pada bisnis intinya. Sebagian lagi harus menyesuaikan dengan landscape pasar yang berubah. Dalam proses itu, pengurangan tenaga kerja kerap kali menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Semua itu harus dilakukan untuk memperpanjang runway bisnis mereka, sehingga mereka bisa melewati situasi ini dengan selamat. Harapannya tentu saja suatu saat nanti mereka bisa keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya Zenius melakukan pivot. Zenius menggunakan dana 500 miliar yang diperolehnya di bulan Maret tahun ini untuk mengakuisisi Primagama dalam rangka mengubah layanannya yang tadinya hanya online menjadi hybrid. Konsolidasi dan berbagai penyesuaian pun dilakukan, termasuk mengurangi 200 karyawannya. Tani Hub juga pivot, memindahkan fokusnya dari bisnis B2C ke B2B. Konsekuensinya, Tani Hub harus menutup 2 gudangnya dan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Hal yang sama terjadi pada Link Aja yang harus melakukan penyesuaian karena biaya akuisisi pelanggan yang kini semakin mahal karena Link Aja tidak memiliki captive market seperti yang dimiliki GoPay, ShopeePay, atau OVO. Konsolidasi bisnis yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja seperti ini tidak hanya terjadi di dunia startup. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan juga kerap kali melakukannya. Itu adalah wujud adaptasi perusahaan yang memang harus dilakukan untuk menjawab dinamika pasar yang senantiasa berubah. Contohnya adalah Unilever yang bulan April lalu baru saja mem-PHK ratusan karyawannya. Tekanan kondisi makro dan beban operasional perusahaan mengharuskan Unilever untuk mengefisiensikan unit bisnis yang tidak menguntungkan. Menurut Sequoia, proses recovery akan panjang. Kita tidak akan melihat V-shaped recovery seperti yang kita bayangkan di awal pandemi. Siklus recovery akan memakan waktu dan sulit untuk bisa memprediksi sampai kapan. Namun, ini bukan berarti akhir dari startup. Sebagian pengamat mengatakan ini adalah bentuk course correction, cara pasar mengkoreksi valuasi perusahaan-perusahaan startup yang sudah tidak masuk akal. The Great Revaluation, begitu istilahnya. Walaupun ini menyakitkan, situasi ini sebenarnya baik untuk startup. Ini saatnya mereka kembali ke jalan yang benar. Tidak hanya fokus mengejar pertumbuhan dengan segala cara. Investor juga jadi lebih bijak dan tidak terbakar nafsu cari cuan besar dengan cara-cara yang berisiko tinggi. Saya yakin dari kondisi ini akan lahir startup-startup yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih besar kontribusinya terhadap fundamental ekonomi bangsa. Betul bahwa beberapa startup tidak akan mampu bertahan dan akhirnya tutup. Namun, mereka yang berhasil keluar dari kondisi saat ini akan menjadi legenda, menjadi bagian dari solusi dan masa depan. Layaknya Amazon, Google, dan PayPal yang berhasil selamat dari gelembung internet di tahun 2000. Perlu diketahui bahwa tidak semua startup bergantung pada dana investor ya. Sebagian memilih untuk menggunakan dana sendiri dan membiayai pertumbuhan menggunakan keuntungan yang diperoleh sepanjang jalan. Istilah kerennya adalah bootstrapping. Cara ini memang membuat startup tidak bisa bertumbuh dengan cepat. Namun, biasanya perusahaan jadi lebih sehat dan sang founders punya kebebasan untuk menentukan arah usaha. Sadari juga bahwa tidak semua investor memainkan valuation game. Ada investor yang mengambil peran sebagai mitra strategis.
Biasanya mereka ini bukan venture capital, melainkan perusahaan konvensional yang ingin memperluas produk, layanan, atau ekosistem bisnisnya. Mereka berorientasi jangka panjang dan fokus pada penciptaan nilai. Ujungnya, ya, profitabilitas. Tentu saja, permodalan tidak akan hilang. Banyak startup masih akan terus mendapatkan pendanaan, seperti yang kita lihat hingga hari ini. Namun, jumlahnya akan berkurang dibandingkan beberapa tahun terakhir. Modal tidak lagi menjadi komoditas yang mudah didapatkan. Maka nggak salah juga sih kalau ada yang bilang bahwa pesta startup sudah usai. Karena bagi mereka yang mendirikan startup dengan tujuan untuk mendapatkan uang investor, maka bersiaplah untuk mati. Tapi bagi Anda yang membangun startup karena percaya bahwa produk atau layanan yang Anda buat itu akan jadi solusi nyata untuk masyarakat, maka Anda selalu punya peluang untuk sukses. Gairah dan cinta Anda pada apa yang tengah Anda perjuangkan itu menjadi bahan bakar yang akan terus membawa Anda menembus berbagai keterbatasan. Saya tutup video ini dengan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Masayoshi Son, Chairman dan CEO SoftBank pada Adam Neumann, founder WeWork, dalam serial Apple TV berjudul We Crashed. Siapa yang akan memenangkan pertarungan? Dia yang cerdas atau dia yang gila? Neumann menjawab, dia yang gila. Jawaban itu memicu pertumbuhan ugal-ugalan WeWork yang berakhir dengan kehancuran yang dramatik. Di episode terakhir, Masayoshi Son menjawab pertanyaannya sendiri dengan dia yang memiliki semua uang yang ada. Namun tampaknya Sequoia tidak setuju dengan jawaban Masa. Buktinya Zappos bisa menang melawan Amazon dalam jualan sepatu online. DoorDash bisa mengalahkan Uber Eats. Menurutnya, siapa yang akan memenangkan pertarungan adalah dia yang paling siap. Saya setuju dengan Sequoia. Kalau Anda, gimana?